Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaannya. Api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Aku berseru kepadamu sebab engkau mendengarkan daku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah kata-kataku. Jagalah aku bagaikan biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu Dan sertamu juga. Selamat pagi umat beriman yang terkasih, baik umat Allah yang berada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santa Brigita, petugas-petugas istimewa, tim gugus tugas, dan umat beriman yang ada di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda. Hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ke-29 sekaligus hari Minggu Misi Sedunia ke-94. Bapak Suci mengajak kita merenungkan tema "Ini Aku, Utuslah Aku". Paus Fransiskus menuliskan bahwa panggilan misi menjadi undangan untuk keluar dari diri sendiri dan menjadi sebuah kesempatan untuk berbagi, melayani, dan berdoa. Misi yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing orang beralih dari diri yang ketakutan dan tertutup kepada diri yang ditemukan dan diperbaharui oleh karunia itu sendiri. Maka marilah kita memohonkan rahmat dan berkat Tuhan secara khusus dalam Ekaristi Kudus ini, supaya kekuatan Allah membuat kita semakin berani keluar mewartakan keselamatan dan cinta kasih-Nya kepada siapapun. Supaya kita layak untuk itu mengawalinya, mari kita mengakukan semua salah dosa kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami
Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama bersama. dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi Kudus ini kita mengucap syukur bersama keluarga Padang Panto atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-10 tanggal 14 Oktober 2020. Bersama Ibu Lisa Yamlean Rahan Warat bersyukur atas berkat dan cinta Tuhan yang dialami oleh keluarga. Mohon keselamatan jiwa bagi suami istri, anak kekasih Rosina Wilfrida Yamlean dan suaminya Ishak Samuel Nelson Wader yang pada tanggal 17 Oktober 2020 memperingati ulta perkawinan ke-11. Moga-moga menikmati kebahagiaan kekal di surga. Mohon pula kerahiman Tuhan bagi anak kekasih Agusta Reti Yamlean dan suami Yakobus Gregorius Yamlean. Allah yang Maha Pengasih, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Bantulah kami untuk mengabdi-Mu dengan sepenuh jiwa dan raga, serta menjadikan segala sesuatu menjadi sarana bagi kami untuk mengabdi-Mu di hari Minggu misi ini juga. Kami berdoa bagi para misionaris-Mu. Bimbinglah mereka agar mampu keluar dari dirinya sendiri untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan warta kitab suci. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melecuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yakub, demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai
Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewa Tuhan. Sebab segala para bangsa adalah hamba. Tetapi Tuhan, Dialah yang menjadikan langit. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias dan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan di kerajaan. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Salam dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu, dan ketekunan harapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kekuatan dalam Roh Kudus
dan kepastian yang kokoh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaknya kamu bersinar di dunia seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada sabda kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku di paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, baik yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santa Brigita, petugas-petugas istimewa, tim gugus tugas, dan umat beriman yang ada di rumah masing-masing dalam Ecclesia Domestika Anda yang saya kasihi. Hari ini Gereja Sedunia mengajak kita merayakan Hari Minggu Misi Sedunia ke-94, dan saya akan meringkaskan pesan Bapa Suci Paus Fransiskus dalam khotbah ini. Pada tahun ini
yang ditandai dengan penderitaan dan tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perjalanan misioner di seluruh dunia terus berlanjut dalam terang sabda yang ditemukan dalam panggilan Nabi Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Perkataan ini adalah tanggapan baru kepada pertanyaan Tuhan, siapakah yang akan kuutus? Undangan dari hati Tuhan yang berbelas kasih ini menantang baik gereja maupun umat manusia keseluruhan dalam Kristus dunia sekarang ini. Seperti para murid dalam Injil, kita terjebak dalam situasi yang tak terduga. Gelombang badai yang menggoncang. Kita menyadari bahwa kita berada dalam perahu yang sama. Kita semua rapuh dan tak tahu arah. Tetapi pada waktu yang sama penting dan perlu, kita semua dipanggil untuk mendayung bersama. Kita masing-masing perlu saling menghibur. Pada perahu ini kita semua sama seperti para murid itu yang dengan cemas bersuara berkata, "Kita binasa." Maka kata itu juga menyadari bahwa kita tidak bisa memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita hanya bisa mengatasi ini secara bersama-sama. Kita memang tercekam, tak tahu arah dan takut. Rasa sakit dan kematian membuat kita mengalami kerentanan kemanusiaan kita. Tetapi pada waktu yang sama kita diingatkan akan hasrat yang mendalam atas hidup dan pembebasan dari kemalangan. Dalam konteks ini, panggilan pada misi, undangan untuk melangkahkan diri kita keluar karena cinta Tuhan dan sesama menjadi kesempatan untuk berbagi, melayani, dan memanjatkan doa permohonan. Misi yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing membawa kita dari ketakutan dan mawas diri kepada realisasi yang dibaharui bahwa kita menemukan diri kita justru ketika kita memberikan diri kita sendiri kepada orang lain. Dalam korban salib, di mana misi Yesus terpenuhi seutuhnya, Allah memperlihatkan pada kita bahwa cintanya adalah untuk masing-masing kita. Maka umat beriman yang terkasih, dalam suasana pandemi COVID-19, kita tetap diajak untuk keluar dari diri. Artinya apa? Tidak mencintai diri, tetapi hendaknya kita keluar untuk tetap berbagi kasih. Dan berbagi kasih dalam kondisi kita setempat, hendaknya kita tetap mempraktekkan protokol COVID-19 dengan melaksanakan 4M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Artinya apa? Bahwa kita sendiri menjadi alat yang ampuh untuk tidak menjadi pembawa virus, tapi kita sendiri menjadi alat yang ampuh karena kita melaksanakan kasih Tuhan, karena pertama-tama kita menyayangi nyawa kita, kedua, kita menyayangi nyawa orang lain. Dan itulah yang pertama-tama wajib kita laksanakan. Kita tidak sembrono kemana-mana, karena kita sering berinteraksi dengan pelbagai macam orang, sehingga wajib hukumnya saya sendiri membangun imunitas badani dan imunitas imani, agar saya boleh keluar membawa kasih yang menyelamatkan bagi orang-orang lain. Kedua, ditegaskan dalam bacaan Injil tadi, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Artinya apa? Hendaknya kita sadar tanggung jawab. Pandemi COVID-19 tidak membuat semua peraturan dan hukum, baik hukum sipil maupun hukum agama, diabaikan dan dibatalkan. Tapi pandemi COVID-19 membuat kita semakin sadar dan cerdas untuk tetap menjadi, bahasa Monsinyur Sugio Pramonoto, 100% Indonesia, 100% Katolik. Artinya apa? Kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang jujur, berkeadilan, yang kita aplikasikan
dalam semangat berbela rasa untuk datangnya kemajuan, biarpun kita sedang berada di tengah-tengah kesulitan. Sehingga apa artinya? Kita jangan cuma menuntut untuk diberi dan dilayani, tapi kita diharapkan tetap bekerja semaksimal boleh agar boleh menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih kepada kita semua yang biarpun dalam kondisi sulit, toh masih memiliki ruang kemurahan hati untuk memberikan derma. Biarpun derma dia punya cara pengumpulan, saat ini adalah petugas khusus datang dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan. Sehingga 2 minggu lalu saya bilang, berubah pola pikir. Para pengurus wilayah rohani tidak menagih derma, tapi para pengurus wilayah rohani adalah mengumpulkan kemurahan hatimu karena engkau 100% Katolik. Dan itulah keluar dari diri sendiri. Bukan cuma ingat diri bahwa di kesekitaran saya masih banyak orang yang kita boleh bantu, biarpun kita punya pemberian sangat-sangat kecil dan sangat-sangat terbatas. Mengapa? Karena inilah juga aplikasi dari martabat permandian yang kita sudah sama-sama terima. Kita ini adalah berada dalam perahu yang sama bersama Yesus. Maka hendaknya kita tidak hanya cuma tercekam dalam ketakutan, tapi bersama Yesus kita keluar melaksanakan aksi cinta yang dalam bahasa sekarang ini kita sudi memberikan ruang kemurahan hati dalam rupa derma yang tidak usah diukur dari banyaknya, tapi diukur dari ketulusannya, sambil tetap mengelola pribadi sebagai warga masyarakat yang memang cukup diandalkan. Warga masyarakat yang bukan cuma sekedar menuntut BLT, BST dan apa DP segala macam, tapi warga masyarakat yang senantiasa memaksimalkan bantuan-bantuan tersebut untuk semakin produktif dalam pesiarahan hidup yang makin hari makin berkembang. Maka saya ajak bertobat orang yang dapat bantuan-bantuan tapi hidupnya berfoya-foya, berdosa. Kita dapat bantuan supaya kita boleh bersinergi, melakukan, membangun. Bahasa gereja kita membangun ketahanan pangan dengan bekerja keras, menyentuh bumi, melestarikan alam, dan mengelola hidup agar kita boleh bertahan dalam hidup karena kita mendapatkan panggilan yang sama untuk berbuat kasih. Misi saat ini Bapa Suci ajarkan kepada kita untuk kita keluar dari diri sendiri. Keluar dari diri sendiri berarti juga membuang semangat egoisme, membuang pribadi egois, dan merentangkan tangan untuk tindakan-tindakan kasih dalam kerjasama, dalam semangat solidaritas, dalam semangat berbela rasa, untuk kita saling menopang agar kita boleh bertahan dalam hidup dan bahkan boleh menjadi berkat bagi siapapun. Sambil Bapak Suci mengajak kita terus berdoa. Bulan Oktober adalah bulan misi luar biasa. Dan salah satu aplikasi bulan misi luar biasa adalah kita berdoa rosario misioner. Jadi ada keseimbangan antara ora et labora. Kita membutuhkan pekerjaan, tapi kita jangan mengabaikan doa. Dan terima kasih bagi kita semua yang setiap malam juga saling mendoakan. Lewat kunjungan-kunjungan terbatas, bahkan lewat kunjungan-kunjungan digital. Semoga itu menjadi sentuhan-sentuhan rohani yang semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita untuk kita tidak menyerah dalam kondisi-kondisi sekarang ini. Tetapi kita semakin bertakwa bahwa bersama kekuatan Tuhan ada banyak hal yang boleh mendatangkan berkat bagi kita semua. Dan inilah kegiatan-kegiatan misi.
Kita hendaknya tetap dan terus saling mendoakan. Biarpun perjumpaan-perjumpaan koinonia, persekutuan sangat dibatasi. Tetapi kita memaksimalkan perjumpaan itu supaya iman kita semakin tumbuh dan berkembang dan bercahaya. Sehingga kegelapan dikalahkan, dosa dan kejahatannya dikalahkan. Sikap saling menjatuhkan seperti orang Farisi suka menjerat Yesus dengan pelbagai macam rekayasa pertanyaan dan pernyataan. Kita bukan menjadi gaya hidup orang Katolik, tapi hasrat saling membantu, saling menolong, saling mengembangkan menjadi gaya hidup kita. Dan itulah budaya kasih yang wajib hukumnya setiap orang Katolik laksanakan. Dan kita adalah agen misi tersebut. Kita mengalahkan egoisme, kita melakukan kasih, dan kita terus saling mendoakan. Dan itulah pesan Bapa Suci untuk kita laksanakan di bulan misi ini dan di minggu misi ini. Bunda Maria dan Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan firman Tuhan yang barusan kita dengarkan dan renungkan tadi. Kita berdiri dan mensyahadatkan syahadat para rasul yang singkat bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan. Kristus bersabda, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Pengasih, tempat setiap doa dikabulkan dan beban hati diringankan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga karya pelayanan dan cinta kasih gereja bagi masyarakat menjadi tanda cinta kasih-Mu kepada manusia. Semoga umat-Mu selalu bertekun mendengarkan sabda dan melaksanakan kehendak-Mu. Bagi hubungan gereja dan negara, ya Bapa, berkatilah gereja dan negara kami. Semoga gereja dan negara dapat bekerja sama dengan baik dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur merata. Semoga umat-Mu semakin berani terlibat untuk membangun negara sebagai bagian dari perwujudan iman kepadamu. Bagi para misionaris, semoga para misionaris, para imam, biarawan-biarawati, awam, petugas pastoral dengan penuh setia untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta mampu membimbing umat-Mu pada jalan kebenaran dan keselamatan. Semoga umat-Mu semakin berani mewartakan Engkau melalui kesaksian hidup kami sehari-hari. Bagi anak-anak misioner, semoga anak-anak misionaris cilik sanggup mendengarkan suara-Mu
dan berani menjawab panggilanmu untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Bantulah para orang tua, para pendamping untuk setia membimbing anak-anak misionaris cilik. Semoga apa yang mereka taburkan dalam hati anak-anak bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah berlimpah. Semoga anak-anak-Mu di seluruh dunia mampu mewujudkan cinta kasih-Mu melalui hidup yang berdasarkan doa, derma, kurban, dan kesaksian. Bagi umat yang hadir dalam perayaan ini, semoga kami umat-Mu yang hadir dalam perjamuan suci ibadah ini siap menanggapi panggilan dan perutusan-Mu untuk memberikan hidup bagi sesama kami yang sangat memerlukan bantuan cinta kami. Semoga umat-Mu bertahan dalam menghadapi segala tantangan di zaman ini, dan mereka berani keluar dari dirinya untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Semoga iman mereka Kau teguhkan. Bapa yang Maha Baik, kami juga memohonkan rahmat kasih dan berkat-Mu untuk keluarga Padang Panto yang berulang tahun perkawinan ke-10 pada tanggal 14 Oktober 2020. Kuatkan dan tumbuh kembangkanlah ikatan cinta perkawinan suami istri ini, agar mereka semakin saling memahami dan saling mengerti dalam persiaran hidup perkawinan mereka, supaya damai sejahtera-Mu, kelancaran karya, dan kesehatan badan jiwa yang tetap tercurah atas hidup dan kehidupan mereka dan seluruh kaum keluarganya. Maka lindungilah mereka senantiasa dari hari ke hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama Ibu Lisa Yamlean sambil memohonkan rahmat kerahiman abadi-Mu untuk bahagia kekal dari anak-anak terkasih Rosina Livrida Yamlean dan suaminya Ishak Samuel Nelson Wader, dan juga untuk anak kekasih Agusta Reti Yamlean dan suami tercinta Yakobus Gregorius Yamlean. Mereka sudah dan sedang mengalami kebahagiaan abadi, dan semoga ini menjadi kekuatan iman dari seluruh kaum keluarga yang sedang bersiara di muka bumi ini. Maka jagalah, berkatilah, dan kuatkanlah hidup Ibu Lisa Yamlean serta seluruh kaum keluarganya dimanapun mereka berada dan berkarya, supaya kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu melimpahi hidup dan kehidupan mereka semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang kekal, Engkau mengenal kami, cita-cita akan kebaikan, sukacita dan kebahagiaan kami. Kami percaya Engkaulah cahaya mulia, Engkaulah pembawa sukacita ke dunia, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepada di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah
Berdoalah saudara-saudara agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon tolonglah kami melaksanakan pelayanan altar dengan tulus hati. Semoga kami dimurnikan oleh rahmat-Mu dan disucikan oleh misteri yang kami rayakan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri Putramu itu Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau sudah wafat, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Khususnya kami semua yang hadir dalam Ekaristi Kudus pagi hari ini, baik yang ada dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santa Brigita, petugas-petugas istimewa, dan umat Allah yang ada di rumah masing-masing.
Kami mohon rahmat kasih dan berkat-Mu agar benih-benih misi senantiasa kami tumbuh kembangkan lewat karya-karya kami setiap hari. Terlebih kami memohonkan rahmat kasih berkat-Mu yang istimewa agar kami tetap terpelihara dalam kesehatan badan jiwa yang tetap, terbebas dari serangan sakit penyakit, teristimewa serangan virus corona. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang saleh, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa komuni kerinduan. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukanmu dan ingin memelukmu, memilikimu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekapmu dan dapat merasakan kehadiranmu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang mengharapkan kasih setia-Nya untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga perayaan misteri kudus ini berguna bagi kami, dan anugerah yang berasal daripadanya menopang kami untuk hidup sekarang ini dan serta meneguhkan harapan kami untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Beberapa informasi. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama saling mendoakan dalam Ekaristi Kudus hari Minggu biasa ke-29 sekaligus hari Minggu misi ke-94, kepada umat wilayah rohani Santa Brigita, petugas-petugas istimewa, tim gugus tugas, dan umat beriman yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih juga kepada umat wilayah rohani Santo Benediktus yang sudah kemarin hari membersihkan dan merapikan gereja ini untuk siap kita pergunakan dalam berdoa bersama. Hari ini juga adalah hari Minggu dengan kolekte wajib, kolekte imperate, maka diharapkan umat beriman dengan kesadaran misionernya memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam persekutuan dengan gereja, paroki kita, gereja universal yang ada di seluruh dunia. Kepada petugas bidang 4 supaya kolekte hari ini disendirikan untuk langsung disetor kepada pihak keuskupan. Demikian, mari kita mohon berkat Tuhan mengakhiri perjumpaan Ekaristis ini.